Langkah 1, perjalanan menuju hutan di musim salju begini. Langkah 2, berhenti. Di depan ada perlintasan kereta api yang akan menutup. Mohon bersabar sampai kereta selesai melintas. Langkah 3, kamu tiba di hutan. Langkah 4, semangat mencari tempat yang cocok untuk memasang tenda. Langkah 5, tiba di tempat yang cocok, dan mulai pasang tenda. Usahakan dipasang sebelum badai salju menerjang. Langkah 6, pergi mencari makanan. Saat mencari makanan, kamu menemukan buah apel yang jatuh berserakan banyak sekali. Tak hanya apel, kamu melihat ada seekor rusa yang tengah berdiri di tengah hutan. Langkah 7, sembunyi di balik batu, dan persiapkan senapanmu. Rusa telah tertembak, lalu kamu ambil sepotong daging. Langkah 8, kamu kembali ke tenda dengan sekeranjang penuh apel, dan 2 daging rusa. Ini belum cukup untuk makan siang dan malam, kamu memutuskan untuk memancing. Langkah 9, cari sungai. Kamu tiba di sungai, namun sungai di sini membeku akibat suhu yang terlalu rendah. Tidak masalah, kamu punya beliung untuk memecahkan es sungai sehingga kamu bisa memancing. Langkah 10, nikmati momen memancing di tengah-tengah sungai membeku. Langkah 11, tebang kayu sekaligus mencari batu dan ranting yang berserakan. Setelah kembali ke tenda lagi, simpan ember berisi banyak ikan, ranting, batu, dan kayu di dekat tenda. Langkah 12, buat api unggun, lalu memanfaatkan batang kayu sebagai tempat duduk. Setelah peralatan memasak sudah selesai, kamu memakan apel sambil melihat ikan yang dibakar. Saat menunggu ikan matang, tiba-tiba terjadi badai salju. Api itu telah padam. Itu tanda-tanda nyata badai salju dan cepat masuk ke dalam tenda. Terlihat api unggun berserakan dan tempat duduk batang pohon hilang karena tertiup angin badai salju. Tapi tidak apa-apa, yang penting tenda tidak tertiup angin dan sekarang ayo buat ulang dengan memanfaatkan batang pohon yang masih selamat ini. Tiba-tiba, kamu kedatangan orang yang sedang menaiki kereta luncur saat kamu menyusun ulang api unggun. Baru saja sampai, orang yang menaiki kereta luncur itu menyerukanmu untuk tidak berkemah di sini. Karena di sini akan terjadi badai salju yang mengerikan dan tubuhmu akan membeku. Setelah orang tersebut menyerukanmu, dia langsung pergi. Bukannya kamu menuruti perkataan orang itu, kamu malah tidak percaya. Kamu akan tetap berkemah di sini, karena tempat ini adalah satu-satunya tempat pilihanmu yang cocok. Meski di sini sering terjadi badai salju, aku tetap selamat kok, katamu. Langkah 13, nyalakan api unggun yang sangat besar supaya bisa menghangatkanmu dengan maksimal. Dan juga dipakai untuk memasak daging rusa. Saat memasak daging rusa, terjadi badai angin seperti siang tadi. Tidak masalah, yang penting api unggun itu tidak padam dan tetap menghangatimu. Dan akhirnya, daging rusa ini sudah matang saat badai salju begini, dan waktunya makan. Pas mau makan, kok kaki kamu tidak bisa gerak? Ternyata, kaki kamu membeku. Mungkin ini karena badai salju. Tidak masalah, yang penting api unggun itu tidak padam dan tetap menghangatimu. Kamu masih tetap tenang, tetapi ketenanganmu menghilang saat api unggun itu
kepadamu, dan sekarang giliran untukmu yang membunuh dan tak lama kemudian naik ke dadamu. Pokoknya tubuhmu membunuh secara cepat. Syukurlah ada matahari yang membuatmu terbebas dari beku, dan untung kamu masih hidup. Ini belum selesai, tinggal bagian kakimu yang belum terbebas dari beku. Tapi kamu bisa mengambil korek api di bawahmu, untung saja kamu bisa jongkok. Api unggun telah dinyalakan supaya kaki membeku ini bisa meleleh, tapi koesnya sama sekali tidak meleleh. Karena kamu tidak tahu harus bagaimana, mungkin kamu harus menggerakkan kakimu sekuat tenaga. Esnya sudah pecah, tetapi kamu terjatuh mengenai api unggun. Moral dalam insiden, ada penyesalan yang nyata di balik keras kepala.